是万年魂环。万年魂环。Lalu dengan mudah dia dapat mengalahkan Tai Long. 天斗皇家学院2队，怎么回事？ Setelah Akademi Silangke dinyatakan sebagai pemenang pertarungan di babak ini, mereka semua kembali ke Akademi untuk beristirahat dan lanjut ke babak berikutnya keesokan harinya. Di saat bersamaan, penasihat Akademi Tiando memanggil Tai Long. Dia merasa gerah dengan kemenangan Silangke dan menyuruh kakeknya Tai Long, seorang Master Doluo dengan 8 cincin, untuk menghabisi Tang San. Di sini Tai Long tidak bisa menolak karena diceritakan klannya memiliki hutang budi pada bangsawan Tiando. Singkat cerita, malam pun tiba. Tai Long dan kakeknya yang sampai di Akademi Silangke, dia langsung menjemput Tang San dan menyuruhnya ikut jika tidak ingin ada keributan besar. Tang San lalu mengikutinya keluar asrama. Sesampainya di pintu luar, kakek Tai Long yang sebenarnya tidak ada niat membunuh, memberikan Tang San satu kesempatan. Kalau Tang San bisa melewatinya dan masuk ke pintu gerbang, maka mereka akan pulang dan tidak jadi membunuhnya. Karena selalu gagal, setelah mencoba berbagai cara, tidak ada cara lain, dia harus menggunakan roh pelindung keduanya dan melempar palu Haotian ke arah kakek itu. Di sini kakek Tai Long tampak terkejut dan langsung menangkap Tang San. Kakek Tai Long menanyakan asal-usul Tang San dan siapa ayahnya. Tang San tadinya tidak mau menjawab sampai akhirnya para guru dan Master Xiao datang. Tang San lalu mengaku kalau dia memang anak dari Tang Hao. Mendengar hal itu, kakek Tai Long langsung memberi hormat kepada Tang San. Ternyata, kakek Tai Long adalah salah satu anak buah dari Tang Hao, ayahnya Tang San. Di sini kakek Dugu yang kebetulan ada perlu sama Tang San juga datang ke asrama. Dia mengira kalau Tai Long dan kakeknya akan menyerang Tang San dan langsung membius mereka. Ternyata dia salah paham. Mereka lalu dibawa masuk dan dilepas dari pengaruh racunnya. Kakek Tai Long lalu meminta izin berbicara secara privat dengan Tang San. Setelah kakek Dugu dan Master Xiao keluar ruangan, dia lalu menceritakan semua tentang ayahnya Tang San. Kakek Tai Long bercerita kalau dulu, sebelum ayahnya Tang San menyerang Balai Roh Pelindung, dia memberikan tugas yang mengharuskan kakek Tai Long untuk pergi ke tempat yang jauh sampai capek. Ternyata maksud dari perintahnya adalah agar kakek Tai Long dan klan keluarganya tidak ikut terlibat perang dengan Balai Roh Pelindung saat itu. Begitu dia kembali, perang sudah berakhir dan ibunya Tang San menjadi korban. Sementara Master Tang Hao menjadi buronan Balai Roh Pelindung. Kakek Tai Long dan klannya berusaha membalaskan dendam ke Balai Roh Pelindung. Namun mereka kalah dalam hal kekuatan, dan sejak saat itu, mereka terusir dari kota dan diselamatkan oleh bangsawan Tiando. Selanjutnya Tang San menemui kakek Dugu, yang ada perlu juga dan dari tadi udah menunggu di ruangan sebelah. Ternyata, di sini dia ingin memberitahu kalau Ye Ziqiu datang untuk memberinya penawar. Menurut penilaian kakek Dugu, Ye Ziqiu sedang berada di bawah kendali pikiran. Makanya dia berinisiatif memasukkan racun untuk menekan efek kendali pikiran Ziqiu. Dan ternyata racunnya bekerja dan berhasil menghilangkan sebagian efek kendali pikirannya. Kakek Dugu lalu menceritakan saat Ziqiu tersadar, dia meminta untuk bertemu Tang San. Mereka lalu memutuskan untuk pergi ke gua bersama. Di sini Ziqiu menceritakan kalau guru Xinian, gurunya yang ngasih efek kendali pikiran kemarin, berniat memanfaatkan Silangke untuk tujuan yang bahkan Ye Yiqiu juga belum mengetahui. Dia juga mengatakan kalau setelah lepas dari kendali pikiran, beberapa ingatan lamanya kembali dan dia berniat untuk membalas dendam dan melawan Xinian. Di sini Ziqiu mengajak Tang San bekerja sama dan memintanya menunggu kabar lebih lanjut darinya. Keesokan harinya, Master Xiao, Tang San, dan Xiao Wu menonton match antara Ziqiu melawan akademi milik Tai Long. 魂师学院大赛第2轮，
Di sini diperlihatkan Tai Long dapat dikalahkan dengan mudah. Bahkan Zijiu tidak menyentuhnya sama sekali. 你输了。泰隆的力量和速度有明显下降，这感觉像……这是怎么回事？天斗皇家学院2队。 Master Xiao yang melihatnya merasa penasaran karena selama pertandingan, roh pelindung Zijiu juga tidak terlihat sama sekali. Setelah pertandingan berakhir, Master Xiao lalu mengecek arena pertarungan untuk mencari petunjuk tentang kekuatan Zijiu. 大师，你在找什么呢？ 戴沐白， Selanjutnya, Master Xiao menemui Dai Mubai dan berkata kalau dia sudah mempunyai perkiraan tentang kekuatan Zijiu. Dan jika tebakannya benar, maka Dai Mubai dan Ma Hongjun lah yang bisa mengalahkannya. Dia lalu meminta mereka berdua untuk tidak ikut di pertarungan berikutnya, agar bisa menjadi senjata rahasia melawan Zijiu. Singkat cerita, tiba saat giliran si Langke kembali bertanding. Diperlihatkan di sini mereka juga pakai skin baru, dapat airdrop armor level 1 kayaknya. Babak kali ini adalah 5 versus 5. Si Langke melawan tim Tameng Gajah, sebuah tim yang terkenal dengan kekuatan pertahanannya. Pertandingan dimulai dan Tangsan langsung memakan kiwi terbang dari Oshike. Tangsan menilai kalau mereka tidak akan bisa melawannya secara langsung. Dia lalu menggunakan strategi kabut asap. Dengan ini musuhnya tidak bisa melihat sekitarnya. Sementara Tangsan mengendalikan Xiaowu dan Yuqing dari atas, sehingga bisa menyerang mereka satu persatu. Rongrong lalu menggunakan bom sebagai last hit untuk menghancurkan tameng mereka. Dan terakhir, Tangsan menggunakan tali akarnya untuk mengikat mereka dan melemparnya keluar arena. Dan akhirnya kapten tim Tameng Gajah mengaku kalah. Setelah pertandingan selesai, mereka kembali ke asrama. Di sini Master Xiao memberitahukan Tangsan tentang percobaannya untuk meneliti kekuatan Zijiu. Master Xiao sudah 90% yakin kalau kekuatan Zijiu adalah mengendalikan dan menciptakan mikroorganisme. Makanya selama pertandingan, mereka tidak melihat kekuatan rohnya. Kekuatannya ini bisa menyebabkan pembusukan hingga kematian. Kalau tidak berhati-hati, mereka akan dengan mudah dikalahkan. Selanjutnya diperlihatkan Zijiu yang sedang menemui guru Xinian. Tadinya Zijiu bermaksud menyerangnya secara diam-diam. Namun karena ilmu guru Xinian lebih tinggi, serangan Zijiu jadi ketahuan olehnya. Di sini Zijiu berkata akan menarik kembali kekuatan rohnya jika Xinian berjanji untuk membiarkannya hidup dan mengembalikan teman-temannya yang lain ke kondisi semula. Singkat cerita, Xinian lalu menyetujui syarat dari Zijiu dan berjanji akan melepas mereka setelah turnamen selesai. Di sisi lain, ayahnya Rongrong juga kedatangan tamu si bangsawan Tiandou. Dengan nada yang sedikit menyindir, dia menyarankan Rongrong untuk ditarik kembali ke Akademi Qibao. Di akhir pertemuan itu, dia juga menawarkan bantuan apapun yang diperlukan, dengan harapan ketua klan Pagoda Qibao bisa diajak kerjasama. Lalu scene berlanjut ke acara turnamen. Si Langke lanjut ke babak selanjutnya melawan Akademi Jihu, sebuah akademi yang hanya fokus pada satu tipe roh pelindung, yaitu tipe api. Menurut Master Xiao, akademi yang berfokus pada satu tipe roh pelindung harus diwaspadai karena bisa menjadi lawan yang cukup berat. Saat pertandingan dimulai, Tangsan cukup pede karena roh rumput miliknya yang telah bermutasi sehingga bisa menahan api dari lawannya. Namun karena terlalu percaya diri, dia tidak memperhitungkan kemampuan lawan. Dia membuat semua anggota timnya terkurung di dalam api dan akhirnya pingsan karena kehabisan oksigen. Setelah kembali ke asrama, Master Xiao memberitahukan kesalahan mereka yang terlalu menganggap remeh musuh. Dia lalu memerintahkan mereka semua untuk merenungi kesalahannya, dengan harapan mereka sadar dan bisa memperbaiki sifat buruk tersebut.
Di saat yang bersamaan, ayahnya Rongrong datang ke tempat mereka. Di sana dia menceritakan asal mula dia meminta Rongrong untuk pergi ke Silangke, dan seorang Master Douluo yang menawarkan kerjasama dengan mengancam klan mereka. Ayahnya berkata kalau pertandingan final di Kota Roh Pelindung nanti kemungkinan akan terjadi sesuatu. Dia dan kakek pedang akan hadir di sana dan menunggu kedatangan mereka. Setelah obrolan singkat tersebut, Oshike pergi keluar untuk membeli beberapa barang keperluan sulapnya. Namun ternyata dia diikuti oleh bangsawan Tiandou. Di dalam toko itu, dia menghasut Oshike untuk keluar dari Akademi Silangke dan diiming-imingi sebuah teater yang sudah lama menjadi impiannya. Di saat yang bersamaan, Tai Long pergi menemui Tang San. Di sana dia memberitahu tentang teater dan rencana bangsawan untuk menghasut Oshike. Namun di sini Tang San menyuruhnya untuk tidak khawatir dan dia akan mendukung apapun keputusan Oshike nantinya. Singkat cerita, malam pun tiba. Diperlihatkan tim Silangke yang sedang membahas strategi untuk babak selanjutnya. Tiba-tiba Oshike datang menemui mereka dan berkata kalau dia menolak tawaran bangsawan. Dia memutuskan untuk tetap akan berada di Silangke dan berjuang bersama mereka. Akhirnya jadwal pertandingan Akademi Silangke melawan Akademi Changhui pun tiba. Pada babak kali ini, jenisnya adalah pertarungan campuran. Jadi siapapun yang merasa mampu bertanding dari tim diperbolehkan untuk naik ke arena. Tim Silangke mengutus semua muridnya untuk naik ke arena, sementara dari Akademi Changhui hanya Zijiu seorang. Saat ketujuh murid Silangke sedang melakukan persiapan dan sudah menyusun strategi yang matang, tiba-tiba saat pertandingan baru dimulai, Zijiu langsung menyerah. Keputusan itu membuat tim Silangke heran. Lalu setelah pertandingan, Zijiu menemui Tang San. Dia berkata kalau ini adalah instruksi dari Guru Xinian. Dia ingin melihat tim Silangke sampai ke final. Karena Silangke sudah pernah kalah 1 kali, dengan keputusan menyerah, dia berharap bisa membantu mereka masuk ke 4 besar, sehingga mereka lolos ke babak final yang akan diadakan di Kota Roh Pelindung. Beralih ke bangsawan Tiandou, di sini diperlihatkan dia menyerbu tempat singgah putra mahkota. Dia curiga kalau putra mahkota berada di bawah kendali seseorang, karena biasanya putra mahkota selalu bertentangan dengannya dan peduli dengan Akademi Silangke. Dia mencurigai kalau orang yang mengontrolnya bersembunyi di dalam. Begitu masuk ke dalam, dia dibuat kaget karena ternyata putra mahkota yang asli sedang diakupuntur wajahnya oleh Hulina yang menyamar menjadi dirinya. Dia lalu berlari keluar untuk memerintahkan prajuritnya menangkap putra mahkota yang palsu. Namun, ternyata prajuritnya di luar sudah dikepung oleh pasukan putra mahkota dan dia dituduh sebagai pemberontak. Karena tidak ada saksi yang menguatkannya, dia akhirnya ditangkap oleh mereka. Lanjut malam harinya, diperlihatkan wasit pertandingan datang ke asrama Silangke. Orang ini bernama Master Krisan, seorang Master Douluo dengan 9 cincin roh yang memiliki roh pelindung bunga krisan. Diceritakan di sini kalau dia tertarik dengan Daimubai karena sebelumnya dia mengetahui Daimubai telah mengkonsumsi tanaman dewa berjenis krisan langka pemberian Tang San. Karena hal itu, dia ingin menjadikan Daimubai sebagai muridnya. Dia membius semua orang yang ada di sana untuk menunjukkan perbedaan kekuatan mereka kepada Daimubai. Dia juga menawarkan bantuan untuk merebut tahta kerajaan Xingluo dan melawan kakaknya, jika Daimubai bersedia ikut dengannya. Namun, Daimubai tetap menolak ajakannya, karena dia tidak mau orang dari Balai Roh Pelindung ikut campur urusan kerajaannya. Di sisi lain, Tang San dan Xiaowu yang pergi ke asrama untuk bertemu dengan Zijiu, ternyata Zijiu mengajak mereka bertemu untuk memberikan news atau updatean tentang Guru Xinian. Dia mengaku gagal dan meminta bantuan Tang San untuk melawannya. Dia lalu mengajak Tang San ke Akademi Changhui. Di sini Xiaowu tidak sengaja mengaktifkan sebuah jebakan.